Baik, selamat berjumpa di kuliah sistem aplikasi bergerak. Eh, Pada pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan eh, topik framework aplikasi Android. Kita fokus ke Android ya. Oke, jadi Android, Android itu sebetulnya banyak hal, tapi dalam konteks yang akan kita bahas, Android ini adalah sebuah paket software open source yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi mobile bersama dengan satu set library API untuk menulis aplikasi yang dapat membentuk tampilan, rasa, dan fungsi perangkat yang mereka jalankan. Jadi Android ini di sini hanya fokus ke softwarenya saja, seperti itu. Oke, pengembangan aplikasi Android ini kita bisa menggunakan bahasa pemrograman Java ya utamanya. Tapi sekarang sudah banyak alternatif. Contohnya ada Kotlin, ada Dart, ada JavaScript, ada C Sharp dan lain-lain gitu ya. Makin banyak sekarang alternatifnya seperti ya Python kalau yang tidak tapi saya belum memastikan, jadi nggak saya cantumkan di sini. Oke, utamanya juga pembangunan perangkat lunak atau aplikasi Android itu menggunakan Android SDK atau Software Development Kit. Jadi apapun toolsnya, apapun kakasnya, ujung-ujungnya itu harus menggunakan SDK. Mungkin sudah ya kalian sudah tahu IDE Android Studio ya. Kalau Android Studio dengan Android SDK itu berbeda. Kita tidak perlu menggunakan Android Studio, tapi pada akhirnya kalau kita mau mengcompile, membuild aplikasi untuk dipublish di Google Play itu harus menggunakan Android SDK gitu. Kalau untuk kepentingan um, demo atau testing itu bisa tanpa SDK sebetulnya. Beberapa teknologi memungkinkan itu, tapi kalau mau di-build, jadikan APK ya harus menggunakan Android SDK. Tidak bisa tidak gitu. Sekarang itu seperti itu. Kemudian, oh ya tapi ada beberapa layanan yang menyediakan layanan SDK ini di cloud. Jadi kita tinggal upload source-nya di cloud terus di compile gitu. Contohnya React Native itu ada IDE namanya Expo. Itu ya, React Native itu menggunakan JavaScript ya. Ada IDE namanya Expo. Expo itu bisa membuild secara cloud kalau tidak salah ya. Gitu. Nah, Android SDK ini kalau yang namanya SDK di sini ada kit gitu ya. Kit itu kan biasanya kumpulan sesuatu gitu. Misalkan kalau first aid kit itu adalah kumpulan alat-alat yang bisa kita gunakan, alat-alat dan bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk pertolongan pertama. Nah, kalau software development kit artinya ya kumpulan alat-alat atau dan library-library gitu ya dan lain-lain yang berhubungan tentu saja dengan pengembangan perangkat lunak ya di sini aplikasi Android gitu. Nah, Android SDK ini mencakup berbagai kakas ya, yang membantu pengembang dalam melakukan pengembangan aplikasi mobile di platform Android. Selain kakas juga ada library tadi ya. Sebetulnya di secara garis besar ada kakas, ada library. Library itu yang kita gunakan dalam programmingnya, maksudnya tahapan konstruksi coding. Sedangkan kakas itu ya untuk membantu coding tersebut gitu. Gitu. Jadi kalau untuk kakas ini ada dua kelompok yaitu SDK tools dan ada platform tools. Nah, untuk pengembangan aplikasi Android menggunakan bahasa Java, jadi setelah kita tulis programnya dengan bahasa Java, Android SDK yang akan mengkompilnya.
Jadi berbeda dengan pengembangan aplikasi Java pada umumnya atau awalnya gitu ya, secara tradisional. Em, Awalnya yang mengkompil bahasa kode dalam bahasa Java itu adalah JDK ya, Java Development Kit gitu. Nah, sedangkan sekarang di Android itu menggunakan Android SDK. Dia akan mengcompile bahasa Java tersebut menjadi format Dalvik Executable atau DEX. DEX ini kalau di Java, kalau dulu di semester 5, semester kemarin berarti semester lalu, uh, kalian kan ngambil PSI ya, di PSI mungkin atau di KPLBO juga di semester 4 dijelaskan bahwa .java itu akan dikompil menjadi .class. Nah, kalau di sini .java itu akan dikompil menjadi DEX. Nah, jadi file DEX ini hanya bisa dijalankan oleh Dalvik Virtual Machine di OS Android. Tidak bisa dijalankan oleh JVM. Jadi berbeda gitu ya, beda virtual machine. Nah, DVM ini atau Dalvik Virtual Machine tadi ini memungkinkan aplikasi yang kita bangun untuk dapat berkomunikasi dengan OS dan hardware Android melalui Android API. Gitu. Jadi di sini programmer tidak perlu repot-repot membuat lagi API untuk komunikasi dengan hardware, dengan OS, itu semua sudah disediakan dan di idealnya itu dilakukan melalui DVM ini gitu. Nah, ini mudah-mudahan terbaca, tapi kalau tidak terbaca saya juga akan share PowerPoint-nya di slide-nya di learning ya. Bisa mungkin di sana bisa di zoom karena ini dari Visio. Jadi pada umumnya proses kompilasi atau building dari aplikasi Android itu ada yang di warna biru ini. Pada awalnya itu hanya ini untuk kode Java, kemudian dikompil menjadi bytecode. Bytecode ini akan dikompil lagi. Jadi tadi dijelaskan SDK itu mengcompile menjadi .dex. Sebenarnya itu tetap jadi Java bytecode dulu. Kemudian setelah dari Java bytecode itu menjadi DEX executable, Dalvik executable ya. Nah, untuk Kotlin juga sama sebetulnya. Jadi untuk bahasa Kotlin itu mirip dengan bahasa Java prosesnya. Jadi ini tidak jauh berbeda, tapi memang proses kompilasinya agak lama karena ya bahasa Kotlin ini lebih disederhanakan untuk programmer gitu ya. Nah, di sini juga ada beberapa alternatif teknologi framework gitu ya. Saya kelompokkan menjadi ada dua lagi yang berwarna kuning dan berwarna hijau. Tapi sebetulnya ini untuk kuning itu ada dua lagi ya. Ini sih sejauh yang populer saja yang saya anggap populer. Ada Flutter dan ada React Native. Tapi sebetulnya ini detailnya itu agak berbeda. Jadi kalau di sini sebenarnya di sini digambarkan mirip ya. Jadi kalau ada Flutter framework, ada React Native framework gitu ya. Framework di sini kumpulan library isinya, kemudian kita buat kode. Kalau Flutter itu menggunakan bahasa Dart, sedangkan kalau React Native itu menggunakan bahasa JavaScript ya. Kemudian dikompil menggunakan SDK masing-masing. Kalau untuk React itu dengan bantuan Node.js ya, npm. Sedangkan untuk Flutter itu ada SDK-nya sendiri. Kita bisa install seperti kita menginstal JDK atau Android SDK gitu ya. Itu kemudian tapi ada yang membedakan sebetulnya di Flutter ini dia punya compiler atau builder untuk UI-nya sendiri. Jadi sebetulnya sama sih di React ini. Jadi mereka masing-masing sebenarnya punya
punya detailnya itu agak berbeda ya, tapi masing-masing punya builder sendiri. Ini akan dijadikan kode natif. Jadi berbeda dengan UI yang dihasilkan dari Java atau Kotlin. Kalau Java atau Kotlin itu ya yang di sini ya menggunakan Android SDK gitu ya, pembangunan UI-nya. Nanti ada XML, layout segala macam gitu. Kalau ini enggak. Jadi mereka punya builder masing-masing, jadikan kode natif. Kode natif ini dalam bahasa C gitu ya, native OS. Kode itu kemudian di-compile menjadi library. Nah, nanti ada wrapper. Nah, di sini wrappernya saya satukan, tapi sebetulnya ini berbeda ya. Mungkin antara Flutter dengan React Native juga berbeda wrappernya. Nah, apalagi dengan yang warna hijau ini. Jadi wrapper ini jadi semacam kerangka kosong ya, pembungkus gitu ya. Sebetulnya di sana bisa dibayangkan mungkin hanya ada kelas main gitu ya, atau method main yang akan memanggil ke library-library yang sudah dikompil tadi gitu. Ya, itulah kenapa di sini performa dari Flutter dan React Native itu cepat dan bisa dibandingkan dengan performa dari native development. Jadi development menggunakan Java ya, karena ya ini menggunakan kode natif atau kode C tadi gitu. Nah, sedangkan ada satu lagi ini relatif familiar mungkin untuk developer web ya, web developer yang ingin membangun aplikasi mobile. Jadi ini merupakan alternatif yang bisa digunakan bagi web developer ya, yang sebelumnya punya pengalaman di web, ingin membuat aplikasi mobile. Jadi ini tuh pencetusnya adalah Cordova. Cordova itu dulu namanya PhoneGap, tapi sebenarnya ada banyak variannya. Di sini saya satukan saja. Contohnya adalah Ionic. Contoh variannya itu dari Cordova itu Ionic, kalau tidak salah masih menggunakan engine Cordova. Dan ada juga Xamarin juga masih menggunakan engine Cordova. Jadi kita bisa menggunakan engine Cordova secara mandiri atau kita menggunakan framework yang sudah dibuat oleh orang lain gitu. Idenya sebenarnya dia membuat aplikasi berdasarkan web view. Jadi sebenarnya kita membuat aplikasi web, kalau dulu itu dalamnya ya yaitu HTML gitu ya, HTML, CSS, JavaScript gitu. Kalau Cordova itu kemudian ditampilkan dalam web view. Jadi di sini kecepatannya juga tidak terlalu bagus sebenarnya, tapi ada beberapa ada perbaikan untuk sekarang. Dulu itu awalnya Android menggunakan engine-nya Safari, saya lupa namanya, WebKit kalau nggak salah. Kalau sekarang udah menggunakan engine-nya Chromium. Untuk web view-nya agak sudah relatif cepat ya, walaupun memang kalau dibandingkan secara detail itu ada delay gitu sedikit. Jadi seperti ini. Jadi ini HTML, JavaScript dan CSS-nya ini digabung. Kita bisa menggunakan kalau Cordova yang murni gitu, kita bisa menggunakan JavaScript vanilla, JavaScript tanpa framework manapun gitu ya, atau kita bisa menggunakan Ionic. Framework Ionic tadi sudah terbundel dengan JavaScript-nya, atau kita juga bisa menggunakan Xamarin. Xamarin ini dari Microsoft gitu ya. Gitu. Jadi ada kalau saya kelompokkan itu ada tiga jenis. Yang ini arus utamanya gitu ya, yang ini yang tradisionalnya gitu ya. Kemudian ini gaya baru mungkin ya. Nah ini dari ini hybrid, yang dari ini hybrid, tapi hybrid yang pertama ini dia hybrid tapi mengcompile ke native. Kalau yang kedua tidak dikompile, hanya membundle aset
HTML, JavaScript, dan CSS, kemudian dihubungkan dengan library Cordova. Jadi library Cordova ini bisa menjembatani kode Java yang ada di wrapper ya. Wrapper ini akan memanggil, dia punya web view, akan memanggil, bisa memanggil kode JavaScript yang ada di sini. Di sini ada Cordova, di sini ada Cordova juga gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, nah tadi sudah disinggung ada bahasa namanya Kotlin. Kotlin ini klaimnya adalah bahasa pemrograman modern untuk pengembangan aplikasi modern. Dia bisa membuat aplikasi untuk Android, untuk mobile gitu ya. Selain Android juga sebenarnya bisa iOS juga ya. Dia bisa multi-platform. Kemudian selain itu juga bisa membuat aplikasi desktop, membuat aplikasi server, membuat aplikasi web gitu. Jadi ini sebenarnya karena ya Kotlin itu dibangun berdasarkan Java gitu, digabungkan dengan pengaruh teknologi modern gitu. Jadi ya kemampuannya juga mirip dengan Java, tapi dengan tambahan tadi kalau untuk Kotlin ini saya lihat bisa untuk kita bisa membangun aplikasi iOS gitu ya. Sebenarnya bisa hybrid juga gitu. Nah, Kotlin ini diklaim tangguh, kemudian fleksibel dan menyenangkan gitu. Kemudian Kotlin ini sama-sama berjalan di atas JVM. Kalau di Android tetap DVM ya, Dalvik. Kemudian dia kompatibel dengan Java dan kakas-kakasnya. Kemudian pertama kali diumumkan itu 2011. Rilis pertamanya 2012, yang mendevelopnya adalah JetBrains. Gitu ya. JetBrains itu juga yang membangun IDE Android Studio, itu dari varian IntelliJ IDEA gitu ya, dari Rusia kalau tidak salah dari Rusia. Kemudian 2017 Google mempromosikan Kotlin untuk pengembangan aplikasi Android, menggantikan Java. Jadi sekarang itu di website resminya Android itu selain ada Java, ada juga kode untuk Kotlin. Jadi kita bisa milih tab, mau lihat coding Java atau melihat coding Kotlin gitu. Kenapa Google mempromosikan Kotlin? Karena Kotlin penggunaannya mudah, memudahkan programmer gitu ya, dan itu tadi ada sentuhan teknologi modern, sangat kompatibel dengan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Nah, itulah sebabnya di 2018 Kotlin ini menjadi bahasa pemrograman yang paling pesat perkembangannya di GitHub. Jadi interestnya itu naik sangat cepat gitu. Walaupun mungkin sekarang Kotlin belum menjadi bahasa yang paling populer, tapi dia sudah jadi kalau tidak salah sudah masuk 10 besar bahasa populer gitu. Tapi untuk perkembangannya ini sangat pesat. Jadi terutama di 2018 karena endorsement dari Google di 2017. Nah ini yang tadi saya bilang Kotlin itu memudahkan karena Kotlin itu dia tangguh karena dari Java gitu ya, sehingga ya yang namanya Java itu kan identik sekali dengan object oriented programming gitu. Nah, tapi Kotlin ini selain object oriented programming, dia juga memberikan pilihan pendekatan yang paling cocok untuk programmer. Silakan pilih antara bisa 4 ini gitu. Ini bisa salah satu, bisa digabungkan juga gitu ya. Terserah. Intinya adalah Kotlin itu ingin mempercepat waktu prototyping gitu. Jadi nggak usah terlalu lama ngoding gitu, bisa cepat, waktu developmentnya bisa lebih cepat gitu. Nah, ini tadi object oriented programming mungkin sudah kenal ya, sudah banyak belajar Java. Di Java itu ada kelas-kelas gitu ya, ada di object oriented itu ada kelas-kelas. Nah, tapi kalau di Java itu kita harus bikin misalkan setter getter. Nah, di Kotlin tuh nggak perlu. Kemudian ada beberapa juga, contohnya
Untuk inheritance itu eh, sudah diarahkan oleh Kotlin untuk keamanan. Eh, jadi Kotlin itu menganggap semua kelas final kecuali kelas abstrak. Jadi kalau kita mau bikin kelas induk, kelas base gitu di kelas dasar, kita harus buat kelas abstrak gitu. Jadi banyak fitur yang ini ya, contohnya inheritance tadi, eh, juga ada fitur untuk delegation. Delegation ini nanti akan dijelaskan, ini terkait dengan inheritance juga. Kemudian yang kedua ada prosedural atau scripting gitu ya. Jadi kalian juga bisa menjadi program prosedural atau script gitu. Jadi kita tinggal masukkan kode dalam file gitu ya, seperti di JavaScript, di PHP gitu ya. Kemudian si program itu akan dijalankan per file gitu, per file jalan. Dan si file itu bisa dipanggil menjadi prosedur gitu. Contohnya ya JavaScript tadi gitu, kita bikin file JavaScript, kemudian filenya di include di mana itu pasti akan di running gitu. Kemudian di Kotlin juga menawarkan paradigma functional programming. Functional programming ini paradigma yang sedang populer juga sekarang. Jadi di sini contohnya adalah JavaScript juga. JavaScript itu selain scripting, dia juga bisa menjadi functional programming gitu ya. Kemudian ya untuk asynchronous programming juga sama. Jadi di Kotlin itu programmer tidak perlu melakukan hal-hal yang sebelumnya harus dilakukan di Java. Maksudnya kalau di Java itu kita harus bikin async, namanya tuh ada kita harus tahu threading gitu ya, kita harus bikin namanya task, worker segala macam. Di Kotlin itu semua disederhanakan gitu. Nah ini saya ulangi, ini bisa dipilih salah satu atau bisa digabungkan. Jadi di Kotlin itu tidak tentu saja kalau misalkan juga terlalu bebas nanti akan buruk ke maintenance ya. Nanti tentu saja akan ada ya rancangannya juga harus bagus sebenarnya. Walaupun di sini untuk prototyping bagus, bisa cepat dibikin, tapi tetap aja ya untuk sebuah program aplikasi jadi itu harus tetap ada struktur yang baku, artinya ada desain patternnya gitu. Bisa saja desain patternnya menggabung-gabungkan ini, cuman ya teratur gitu. Oke, nah ini tadi contoh mudahnya Kotlin. Jadi kalau di Java itu ada inheritance, ada juga yang namanya delegation. Delegation ini harusnya di enter ini ya ini tuh komentar. Jadi misalkan kita punya kelas rectangle, kemudian kita punya kelas window. Window itu jendela ya. Nah, jendela itu kan punya batasnya itu kan persegi gitu, rectangle. Nah, persegi itu punya tinggi dan punya lebar tinggi. Nah, kemudian untuk kelas rectangle itu kita bisa menghitung area atau luas. Caranya dengan lebar dikali tinggi. Nah, yang namanya delegation itu, jadi sebuah kelas mendelegasikan operasi ke kelas lain. Contohnya, di kelas window, kalau misalkan kita mau mencari area, ya didelegasikan, dilemparkan ke kelas bounds-nya gitu, ke kelas batasnya. Nah, di Kotlin itu yang seperti ini itu sebenarnya atribut ya, jadi bukan parameter seperti di Java gitu, tapi jadi atribut kelas gitu ya di Kotlin itu.
Jadi di kelas window itu dia punya atribut bounds. Nah, kalau misalkan fungsi area itu yang menghitung areanya itu dilemparkan ke bounds gitu. Nah, ini di Kotlin bisa dipersingkat dan seperti ini. Jadi ini lebih terbaca gitu ya dan lebih rapi. Jadi contohnya di sini kita menggunakan interface bentuk tertutup gitu, closed shape. Jadi bentuk si closed shape ini memiliki satu fungsi area yang harus diturunkan ya. Kemudian ada rectangle. Jadi interface ini penting untuk template ya. Nah, untuk template kemudian ya tadi ada rectangle areanya gimana caranya nanti kalau selain rectangle apalagi closed shape itu misalkan ada segitiga, ada triangle, ada jajar diamond, jajar genjang, kemudian ada apa lagi, masing-masing kan rumus perhitungan areanya beda-beda gitu. Nah, tapi semuanya closed shape gitu, bentuk yang tertutup gitu, nggak terbuka. Kalau terbuka kan hanya garis saja gitu. Nah, di window itu bisa langsung close shape by bounds. Udah gini, nggak usah dipanggil lagi bounds.area gitu. Ini lebih rapi, lebih terbaca gitu. Nah, dan ini tuh semuanya bisa masuk ke dalam satu file sebetulnya ya. Ini memang bisa seperti ini, interface, kelas, window gitu dalam satu file. Tapi kalau misalkan mau lebih rapi, interface-nya dikeluarkan, rectangle dikeluarkan, bisa juga gitu. Oke, kemudian yang kedua yang akan kita bahas itu adalah Dart. Tapi sepertinya Dart ini tidak akan terlalu banyak dibahas di kuliah. Mungkin akan dibahasnya nanti kalau ada praktikum ya. Dart ini juga bukan juga sih. Dikembangkan oleh Google. Kalau Dart ini dikembangkan oleh Google. Jadi kalau Kotlin itu dikembangkan oleh JetBrains tapi mendapatkan endorsement dari Google. Kalau Dart ini memang dikembangkan oleh Google. Nah, Dart itu juga merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek. Dia berbasis kelas dan memiliki garbage collector. Gitu ya. Jadi mirip dengan Java. Kalau sintaksnya itu mirip C. Mirip juga dengan Java. Java juga sebetulnya sintaksnya mirip C gitu ya. Walaupun kalau diperhatikan sebenarnya banyak juga yang berbeda tapi mirip dengan C++ sebenarnya lebih mirip kalau Java. Kalau Dart itu lebih ke C. Nah, Dart ini bisa digunakan juga untuk web ya. Jadi untuk desktop bisa juga. Jadi ini multi-platform juga. Kalau untuk web itu akan bisa dikompil menjadi JavaScript. Selain itu juga untuk web tadi, si Dart ini bisa dikompil menjadi kode native atau kode C rata-rata ya. Native ini native OS-nya gitu. Dart juga sama dengan Kotlin, pertama kali diumumkan 2011, tapi diluncurkannya 2013, baru 2013. Setahun setelah Kotlin. Nah, 2018 sudah dirilis versi 2.0. Nah, ini bersamaan dengan rilisnya Flutter. Ini adalah framework untuk pengembangan aplikasi Android gitu ya. Nah, versi 1.0-nya Flutter ini di tahun 2018 rilisnya. Nah, Flutter ini fokusnya adalah pada UI. Jadi tujuan utamanya adalah render UI secara konsisten pada 120 fps atau frame per second gitu. Jadi sangat smooth gitu ya, sangat halus gitu tampilannya. Karena Google itu berkeyakinan bahwa user itu pasti ngelihatnya dari UI dulu gitu. Nah, tidak seperti framework lain, Flutter ini membuat komponen UI-nya sendiri. Maksudnya tidak seperti framework tradisionalnya lah mungkin ya. Dia membuat komponen UI-nya sendiri sehingga kalau kita bikin button, kita build di Flutter, di Dart, itu dia akan bikin sendiri kemudian dibuat menjadi native code gitu. Oke, nah kemudian tadi saya sebutkan untuk Android SDK itu
ada library dan juga ada tools. Nah, sekarang kita bahas library-nya atau API-nya. API itu kan Android Application Programming Interface, antarmuka pemrograman untuk aplikasi gitu ya. Jadi API untuk Android ini adalah kode-kode yang memungkinkan kita untuk melakukan request pada OS dan hardware Android. Jadi tadi kita tidak perlu tidak perlu ribet lagi kalau misalkan mau mengakses hardware OS gitu dan hal-hal yang kalau misalkan kita lakukan sendiri pasti pusing gitu. Nah, di sini sudah disediakan antarmukanya oleh Google di Android SDK itu ada yang namanya Android API. Nah, di antaranya ada animation, grafik, media, kamera, location, sensor, connectivity, text input, dan data storage gitu. Android API ini secara default juga sudah mendukung SQLite sebagai DBMS gitu. Jadi SQLite ini ya sebenarnya sih dia karena portable ya, sangat portable. Jadi ya tapi intinya di Android API itu sudah ada fungsi-fungsi atau kelas-kelas gitu ya yang bisa menangani database SQLite gitu karena ya sebagai DBMS gitu. SQLite ini masih menjadi DBMS resminya dalam tanda kutip ya untuk Android. Selain itu ada Realm, itu dari Facebook, bukan dari Google. Nah, ini adalah contoh penggunaan API untuk mengetahui posisi pengguna via GPS. Jadi ini location manager itu sudah ada di Android SDK. Jadi kita tinggal panggil saja gitu. Nanti last known location didapatkan gitu. Nah, untuk lingkungan pengembangannya, ya tadi untuk penggunaan bahasa Java kita tetap memerlukan JDK. Tapi kemudian kita membutuhkan juga Android SDK tadi ya. Nah, tapi semuanya sekarang itu sudah dibundle di Android Studio. Jadi kalau kita download dan install Android Studio terbaru itu sudah ada JDK-nya, sudah ada SDK-nya. Jadi tinggal install ini aja satu, udah. Kecuali kalau kita mau develop sendiri, misalkan menggunakan React Native tanpa Android Studio bisa. Misal menggunakan Visual Studio Code, kode editornya itu bisa kita, tapi harus download SDK-nya saja tanpa perlu JDK. Kita hanya butuh Android SDK untuk membuild menjadi APK gitu. Dan kalau misalkan kita butuh komunikasi dengan emulator atau dengan HP asli gitu ya, perangkat asli gitu. Jadi kita bisa mendebug atau menguji coba aplikasi kita di hardware yang asli menggunakan menggunakan kabel USB biasanya. Nah, itu menggunakan namanya ADB Tools dari Android SDK. Jadi intinya sih secara garis besar mungkin Android Studio ini sangat membantu karena di sana sudah ada semua, termasuk Flutter. Kalau Flutter sih sebenarnya nggak ini ya. Kalau untuk Flutter nggak termasuk. Maksudnya pengembangan untuk Flutter itu bisa menggunakan plugin yang ada di dalam Android Studio. Jadi kita harus install lagi pluginnya untuk Flutter dan kita harus install SDK tersendiri. Mungkin di masa yang akan datang mungkin akan dimudahkan gitu ya. Tapi kalau untuk Java dan Kotlin itu sudah include otomatis gitu. Karena kan yang membuat Kotlin itu JetBrains, dia yang membuat Android Studio. Jadi sudah include kalau Kotlin. Kalau Flutter dan Dart itu harus install plugin dan install SDK-nya juga gitu. Flutter SDK dan Dart-nya. Oke, ini tampilan Android Studio ya, ini saya samarkan. Kira-kira seperti ini yang paling baru, kalau tidak salah memang ini paling baru per hari ini ya.
Android Studio versi 4.1.2. Ada beberapa menu di sini. Di sini recent project-nya ya, project-project yang terakhir kita buka. Di sini ada create new project, open existing project. Ini get from version control ya, dari repository, bisa dari GitHub, bisa dari GitLab manapun. Profile and or debug APK ya, kemudian import. Ini masih ada dukungan untuk project-project lama dari Eclipse gitu ya. Kemudian karena dulu kan awalnya Android Studio ini menggunakan Eclipse gitu. Dan kita juga bisa import sampel dari SDK gitu ya, di menu terakhir ini. Dan itu juga ada configure dan get help. Biasanya kalau pertama kali install itu akan menu awalnya gini. Kalau misalkan kita sudah membuat sebuah project, kalau dibuka langsung ke project tersebut gitu. Nah, ini adalah struktur project aplikasi Android. Jadi di sini ada app, app dan Gradle script ya utamanya ya. Di app ini yang utama itu di sini ada Java. Java ini adalah berisi file source utama project ya. Itu bisa file Java, bisa file Kotlin ya. Di sini saya mulai hanya akan membahas Java dan Kotlin ya. Untuk Flutter sekali lagi mungkin nanti di praktikum kalau ada. Tadi saya kenalkan aja dulu. Nah, di sini walaupun namanya Java, tapi untuk Kotlin juga bisa di sini, masuk di sini. Jadi strukturnya, Kotlin itu juga interoperable dengan Java. Artinya kita bisa memasukkan kode Kotlin di dalam Java, begitu pula di dalam project Java gitu ya. Jadi di sini tuh bisa ada kelas Java, bisa ada kelas Kotlin gitu, bisa nyampur gitu. Bisa ada file Java, bisa ada file Kotlin, bisa nyampur. Nah, di sini ya semuanya biasanya ada paket-paket lagi gitu ya. Kemudian ada REST. Nah, ini yang utama tuh sebenarnya Java dan REST kita. Ada tambahan mungkin aset. REST ini isinya file-file resources, XML gitu ya, kemudian image gitu ya, yang biasanya digunakan di project gitu. Kemudian ada Gradle scripts. Nah, Gradle ini merupakan builder tools jadi dan dependency manager gitu ya. Jadi builder tools ini sesuai namanya adalah kakas untuk membangun gitu ya, untuk membangun APK gitu, membangun output dan termasuk berarti dependensinya atau library-library yang digunakannya. Dependensinya untuk sekarang ya semenjak Maven Gradle itu secara otomatis akan diunduh dari repository mereka di server gitu ya, di internet, biasanya di Maven Central atau di Google atau di JCenter atau lain-lain gitu ya, nanti tergantung si library-nya, tapi kita tinggal masukkan definisinya, kemudian Gradle akan secara otomatis mendownload library tersebut dengan dependensinya gitu. Misalkan kita download library A ini butuh BCD, ya dia akan otomatis download gitu. Selain itu juga ada informasi identitas project ya, contohnya versi gitu ya, kemudian paket, nama paket itu berguna nanti di Google Play Store atau di marketplace lah. Jadi marketplace itu identitas untuk aplikasi kita itu adalah paket, nama paket utama. Misalkan nama paket utamanya id.ac.unpas.aplikasi gitu misalkan, seperti itu. Nah, nggak boleh ada orang lain yang sama gitu. Kalau sama nggak akan diterima nanti, soalnya ya karena itulah identitas kita gitu, identitas aplikasi kita. Oke, nah ini kalau REST ini tadi ada aset, sorry ya, aset di sini nggak dijelaskan, tapi aset ini adalah folder yang isinya aset-aset di luar resource. Jadi contohnya kita mau masukkan
gambar-gambar gitu ya. Gambar-gambar yang apa namanya, macam poster, atau bukan gambar sih, kalau gambar bisa di erase sebenarnya, tapi contohnya PDF deh, PDF ya, misal untuk help gitu ya. Kemudian kalau dulu font itu dimasukkan juga di aset karena menggunakan library tambahan. Kalau sekarang font itu sudah bisa dimasukkan ke res. Oke, nah itu jadi kita masuk ke res ya. Res tadi sudah disinggung satu font. Jadi kalau kita mau pakai font custom bisa dimasukkan ke sini ke font. Kemudian ada drawable. Drawable ini isinya image raster atau vektor. Dan atau vektor ya. Kalau untuk raster itu hanya JPG dan PNG. BMP, GIF dan lain-lain tidak disupport, hanya JPG dan PNG, dan nama filenya harus kecil semua tanpa spasi gitu ya. Tidak boleh ada spasi. Kalau misalkan 2 kata atau lebih ya pakai underscore gitu ya. Misalnya begitu pula untuk file-file yang lain yang ada di folder res ini harus tanpa spasi dan harus kecil semua. Dan kalau misalkan kita punya satu file namanya image.jpg gitu, kita tidak boleh lagi di drawable gitu ya. Kita tidak boleh lagi memiliki nama file yang sama walaupun ekstensinya berbeda. Misalkan image.png atau image.xml nggak boleh. Kecuali kalau misalkan ada di layout atau di menu gitu. Kalau satu folder nggak boleh. Karena nanti akan di-generate berdasarkan nama tersebut tanpa extension. Jadi Android SDK itu akan mengenerate. Di sini ada Java generated. Salah satunya adalah kelas R namanya, dari reference mungkin ya. Di dalamnya adalah reference ke resource, entah reference atau resource ya. Maaf, kayaknya resource ya. Jadi dalamnya ada referensi ke resource yang ada di folder res ini berdasarkan subfoldernya. Misalkan ada r.drawable.image. Nah, itu akan mengacu ke entah itu image.jpg, entah itu image.png. Kalau ada dua pasti akan error gitu. Kemudian, nah tadi untuk res itu baru drawable dan font. Kemudian ada layout. Layout ini untuk file-file XML untuk layout ya, untuk user interface. Dalamnya nanti dijelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Kemudian menu untuk referensi menu. Jadi untuk menu itu bisa dibuat menggunakan XML. Kemudian ada mipmap. Mipmap ini khusus untuk icon aplikasi untuk launcher gitu ya. Kemudian ada values. Values ini untuk nilai-nilai string, integer, array, dan lain-lain. Jadi kita bisa masukkan sini nilai-nilai konstanta seperti itu. Kemudian ada XML. Ini untuk file-file XML lain gitu ya. Misalkan untuk setting gitu ya, konfigurasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga manifest. Manifest ini paling atas ini dia akan isinya cuma satu sebetulnya. Kalau dilihat di direktorinya ada Android manifest.xml, isinya adalah informasi penting bagi project yang kita buat. Jadi dalamnya itu ada daftar activity gitu ya, ada permission, izin-izin yang ingin kita dapatkan, fitur-fitur. Termasuk juga sebetulnya ada paket. Kalau dulu sebelum di Gradle, si paket itu disimpan di manifest dengan versinya. Tapi kalau sekarang cukup di Gradle-nya saja, build.gradle. Oke, kemudian, nah ini apa namanya? Ada 3 komponen utama untuk aplikasi Android ya, yang membangun aplikasi Android gitu. Jadi komponen ini adalah blok pembangun aplikasi yang berskala besar. Jadi ada activity, ada fragment, dan ada service. Mungkin kalau di kita bandingkan dengan Swing gitu, Java Swing itu ada JFrame, ada JDialog gitu ya di Swing itu kan. Nah, ini sama seperti ini, ada JPanel gitu ya. Tapi kalau di Swing itu service tidak mungkin. Service itu mungkin apa ya? Karena di Swing itu
service nggak menjadi proses tersendiri sih. Maksudnya nggak dikelola tersendiri, pasti ada kelas yang mengelola. Tapi ya kalau di sini ada activity, fragment, dan service, semua punya siklus hidup masing-masing gitu. Yang pertama activity. Activity ini adalah unit dasar dari interaksi pada aplikasi Android. Itu ya, dia menerapkan metafora tumpukan kartu, card stack gitu ya. Ketika pengguna menekan ikon aplikasi, yang pertama kali dijalankan adalah kelas main activity. Bukan namanya harus main activity, tapi di Android Manifest tadi ada konfigurasi yang menyebutkan bahwa ini adalah main activity atau launcher activity gitu ya. Nah, kemudian main activity itu akan diletakkan di tumpukan, jadi seperti tumpukan kartu ya. Kemudian kalau misalkan di main itu ada menu, kita pilih menu tersebut membuka activity lain, dia akan menumpuk gitu di atasnya dan seterusnya gitu. Kemudian kalau misalkan ini di back, dia akan dibuang, jadi akan kembali ke activity sebelumnya gitu. Jadi metaforanya seperti tumpukan kartu seperti ini. Oke, nah atau ya ini seperti ini gitu ya. Ini masih seperti tadi. Ini kalau di back akan kembali ke activity n-1. Oke, untuk activity itu siklusnya di sini ada 7. Create, ini ketika penciptaan activity di memori. Start itu ketika activity akan dijalankan. Kalau restart ketika activity dijalankan. Dari sum ketika activity siap berinteraksi dengan user. Pause ketika activity berhenti berinteraksi dengan user. Stop ketika activity sudah tidak terlihat di layar. Dan destroy ketika activity dimusnahkan dari memori. Nah, kemudian sekarang itu ada yang namanya app compat activity. Jadi dulu di awal-awal munculnya Android, setiap update itu dia merupakan breaking. Maksudnya breaking ini adalah, jadi dia akan menghancurkan kompatibilitas dengan versi-versi sebelumnya gitu. Jadi misalkan nih, dulu ada 1.5, kemudian ada 2.0, misal seperti itu. Misal saya bikin aplikasi di 1.5, kemudian muncul update 2.0. Saya pindah ke 2.0. Pindah ke 2.0, kodenya berubah drastis. Aplikasi tersebut tidak kompatibel lagi dengan 1.5, misal seperti itu. Untuk persisnya saya sudah lupa sebenarnya kayak gimana, tapi kira-kira seperti itu. Nah, mulai versi berapa ya? Saya juga kurang tahu pasti, lupa lagi saya. Mulai versi berapa muncul app compat library. Jadi Android support library, ada versi 4, ada versi 7. Versi 7 ini untuk kode-kode. Jadi bukan versinya 1 sampai 7, tapi ada, ini sebenarnya lebih ke jenisnya, level bukan level. Jadi ada jenis 7, ada jenis 4 gitu ya. Jenis 7 ini salah satunya di dalamnya ada activity gitu. Nah, V7 ini sampai sekarang ya ada beberapa versi juga gitu. Nah, di V7 ini ada app compat activity yang memungkinkan aplikasi kita itu kompatibel sampai dengan versi 2.1. Jadi walaupun sekarang sudah 7.0, bahkan sudah 11 mungkin ya, sudah 11 versi 11 gitu, Androidnya masih kompatibel, kecuali ada fungsi-fungsi atau fitur-fitur dari Android tertentu yang dipakai. Misalkan ada fungsi baru dari instance gitu ya, lokal instance, untuk mengambil format-format di sesuai dengan negara gitu ya. Nah, itu versi berapa ya, saya lupa.
Kemudian ada juga untuk notifikasi atau bukan notifikasi, permission itu di versi berapa itu diubah cara kerjanya. Jadi kita harus nanya sendiri sama user pada saat runtime. Kalau dulu sebelum itu di saat instalasi ditanyakannya. Nah, intinya seperti itu. Kalau tidak ada, intinya sih kalau tidak ada kode yang benar-benar breaking itu nggak akan jadi masalah sampai 2.1. Walaupun sekarang sudah nggak ada yang pakai 2.1 ya. Pada kenyataannya mungkin sekarang ke 4.1 gitu atau 5 gitu. Paling bawah itu. Jadi ini mereduksi secara drastis tingkat kegagalan untuk aplikasi. Kalau dulu mungkin setiap versi punya aplikasinya sendiri-sendiri, kalau sekarang nggak perlu gitu. Oke, kemudian ada fragment. Fragment ini adalah kelas yang digunakan untuk membuat user interface yang terorganisir. Jadi sebuah activity itu dapat mengelola beberapa fragment. Kalau di swing mungkin panel ya. Jadi satu frame itu bisa punya beberapa panel gitu. Bisa di tab, dibuat tab, bisa ditumpuk gitu panelnya. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi setiap fragment ini bisa mengelola satu user interface. Jadi tadi udah bisa ditumpuk. Mungkin kalau di web itu seperti Ajax gitu ya. Jadi ada satu div yang itu bisa ditimpa-timpa gitu. Nah, siklus hidupnya hampir sama dengan activity, tapi dengan tambahan attach dan detach. Attach ini saat fragment ditautkan, dilinkkan ke sebuah activity, dan detach ini saat dibuang oleh activity induknya gitu. Kemudian tadi yang ketiga adalah service. Service ini adalah background process yang tidak memiliki user interface. Service ini biasanya digunakan untuk mengelola notifikasi atau widget. Widget di sini adalah maksudnya tampilan yang ada di home screen kita gitu ya di Android itu. Misalkan jam gitu atau cuaca gitu, itu biasanya dikelola service. Sesuatu yang tidak memiliki user interface. Sebenarnya berbeda dengan widgetnya sendiri, bukan user interface dari service. Notifikasinya juga sama. Notifikasi itu bukan user interface dari service. Dia memang user interface tapi itu berdiri sendiri gitu. Jadi biasanya service itu untuk dua itu, atau bisa juga untuk hal-hal lain lah gitu ya, untuk update data dan lain sebagainya gitu. Oke, ini yang tadi saya bilang ada file r.java ya, untuk reference ke resource tadi ya. Jadi di sini ada semua ID dari semua resource yang digunakan pada project. Ini angka-angkanya di-generate. Mungkin kita bisa berasumsi ini alamat memorinya atau alamatnya gitu ya. Jadi ini di generate secara otomatis oleh APT atau Android Asset Packaging Tool. Setiap kali kita membuat file di bawah direktori res gitu, itu akan membuat satu variabel baru gitu. Kalau dihapus ya di sini juga langsung dihapus gitu. Nah, nantinya ini bisa untuk diakses di pemrograman Java. Jadi untuk menyambungkan Java dengan XML, si Android itu kan untuk Java dan Kotlin, UI-nya itu menggunakan XML. Jadi dalam XML itu ada ID-ID, pengenal-pengenal ya. Mirip mungkin XML itu dengan HTML. Di HTML kan juga bisa ada ID pengenal gitu ya. Nah, bedanya kalau di web itu controller itu kan nggak bisa mengakses langsung komponen atau widget UI ya buttonnya atau text field dan lain-lainnya dari view itu nggak bisa diakses langsung nah kalau di Android bisa dengan menggunakan
R ini gitu. Ini di akses statis. Ini semuanya ada nih, layout, anim, drawable, string, dan lain-lain gitu. Banyak. Nah, untuk yang ada di values itu jadi bukan r.values tapi r.string langsung. Kalau string r.string, kalau array r.array gitu. Kalau yang lain itu dari masing-masing directory kemudian ke nama filenya gitu. Oke, kemudian ini logging ya, untuk Android juga sudah mendukung. Secara default sudah punya log gitu ya, jadi kita tidak perlu repot lagi menambahkan library log ya untuk mendebug. Jadi log di Android Studio itu bisa dilihat di jendela logcat, log catalog. Nah, ini biasanya digunakan untuk ngecek error gitu ya. Ada 6 level, assert, debug, error, info, verbose, dan warn. Yang paling rendah itu info biasanya, dan paling tinggi itu yang paling nggak disuka itu error gitu. Assert itu ngecek, debug ya, untuk debug biasanya sih programmer sih debug, kalau nggak debug error gitu ya, atau info gitu. Oke, nah kemudian ini kita masuk ke design pattern. Kalau tadi itu komponen pembentuk aplikasi secara umum, ada activity, ada fragment, dan ada service. Nah, secara perangkat lunak, komponen perangkat lunaknya itu gimana, arsitektur perangkat lunaknya gitu ya. Atau arsitektur aplikasinya gimana. Kalau tadi kan aplikasi Android ya, aplikasi Android itu terdiri dari kalau nggak activity di dalamnya ada fragment gitu ya, kemudian bisa juga ada service. Itu besarnya gitu. Mungkin kalau di Swing itu harus ada JFrame gitu ya, ada kelas mainnya, ada apa gitu. Nah, tapi kalau di sini ini lebih ke design pattern atau pola komponen yang digunakan dalam arsitekturnya ya, arsitektur aplikasi gitu. Fondasinya sebetulnya sama dengan di web, MVC gitu ya, Model View Controller. Maksudnya fondasi ini sebetulnya kita tidak saya sendiri tidak pernah melihat ada yang menggunakan MVC secara eksplisit di Android. Tapi yang ada di bawah-bawahnya ini loh. Jadi kalau di Android itu ada yang namanya MVP, ada MVVM, ada Viper, ada MVI. Jadi tapi semuanya fondasinya dari MVC. Jadi kalau kita sudah paham MVC, harusnya sih tidak kesulitan gitu. Oke, kita review dulu dari MVC. MVC itu kalau di web itu kan seperti ini. Jadi user input itu kan biasanya ditangani oleh controller ya, user input itu. Jadi kalau ini dari rute ke controller dia kan rute itu kan akan mencari controller mana yang cocok, fungsi mana yang cocok dengan rute tersebut. Kemudian di controller itu dikelola kalau misalkan dia butuh memanipulasi model, dia manipulasi model, kemudian update, kemudian dia akan mengupdate view gitu. Kemudian ini akan dilemparkan kembali sebagai respon HTTP gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi semua masuk controller, controller yang sebagai otaknya gitu ya. Dia yang akan mengelolanya gitu. Ini harus kemana dulu gitu. Kalau di web seperti ini. Nah, kalau di Android, jadi kalau untuk komponen itu ada banyak. Kalau di web juga sebetulnya kan bisa jadi ada banyak ya. Sebenarnya yang terlihat tuh MVC, tapi bisa saja ada repository, ada ada helper ya, ada
Ya ada banyak juga gitu ya. Nah kalau di Android itu di sini ada 8 ya. Yang pertama room ini sebenarnya merupakan apa ya disebutnya, apakah library atau framework gitu ya, atau um, ya semacam framework mungkin untuk pengaksesan database SQLite tadi gitu. Kemudian ada life cycle, siklus hidup dari objek. Kemudian ada view model, ada live data, data binding, paging, notification, work manager, dan lain-lain gitu ya. Untuk komponen arsitektur Android ini banyak, jadi artinya maksudnya di Android itu banyak. Sebenarnya ada juga yang belum ya tidak dimasukkan. Nanti akan ada gabungan dari ini gitu. Gabungan dari ini membentuk sebuah komponen baru gitu. Oke, kemudian ada juga yang disebut dengan dependency injection. Dependensi ini berbeda dengan dependensi di level project yang tadi dijelaskan di sebelumnya di bagian Gradle ya. Di Gradle juga saya sebutkan ada pengelolaan dependensi management. Itu maksudnya adalah dependensi library untuk project. Nah, kalau di sini dependensi dari objek. Misal, saya punya objek misal objek mahasiswa. Mahasiswa ini ada objek KRS gitu. Ada objek transkrip lah gitu. Ada objek transkrip. Mahasiswa ini kalau mau lulus harus transkripnya berapa. Nah, jadi mahasiswa itu membutuhkan objek transkrip gitu. Itu paling simpel kayaknya seperti itu. Itu dependensi. Jadi kalau di diagram kelas itu setiap garis di diagram kelas itu adalah dependensi. Mau itu asosiasi, mau itu generalisasi, mau itu agregasi dan lain-lain, itu adalah dependensi. Nah, di sini concernnya untuk injection ini gimana caranya mendeliver atau melakukan injeksi, memberikan objek yang dibutuhkan oleh objek lain tadi seefisien mungkin gitu. Salah satu usahanya menggunakan framework atau library, contohnya Dagger 2. Dagger ini dulunya third party, tapi sekarang sudah diakuisisi oleh Google. Jadi Google itu punya 2 library dependency injection yang saya tahu yang besar. Ada Dagger, dan ada Guice gitu, Juice. Tapi kalau yang di Android itu lebih banyak menggunakan Dagger 2 gitu. Jadi Dagger ini memastikan, misal kalau di controller gitu ya, kalau di web tadi, memastikan controller itu hanya kalau sebenarnya kalau di PHP kan cuma ada satu objek ya, satu kita nggak bisa bikin beberapa kali gitu, beberapa objek. Maksudnya gini, kalau di dalam controller kita punya objek mahasiswa, nah itu hanya bisa satu sebenarnya di memorinya. Nah, di sini juga sama, misalkan di activity A gitu di main activity itu butuh model mahasiswa gitu, misal. Nah, itu di delivernya oleh Dagger bisa seperti itu. Jadi bisa dijadikan singleton, statis, segala macam lah. Oke lah. Kemudian ada observer. Observer ini di Android itu membantu objek dalam mengetahui event, sehingga dapat berperilaku sesuai dengan rancangannya. Ini ya untuk event driven ya. Di sini bisa menggunakan library RX Java, atau ada juga ini bawaan namanya live data, bawaan dari SDK. Jadi RX Java ini walaupun namanya RX Java, tapi juga bisa digunakan di Kotlin ya. Ya karena tadi sih Kotlin itu kompatibel dengan Java.
Jadi maksudnya gini, ya ini seperti event driven. Contohnya kan kalau event itu, kalau kita mengklik sesuatu, di JFrame lah ya, di JFrame kita klik sesuatu, oh frame-nya tahu, si button diklik. Nah, button itu harus ngapain, gitu. Nah, kalau ini bukan hanya untuk button, tapi juga bukan hanya untuk UI, tapi juga untuk semua objek. Misalkan objek database berubah, misal ada data baru. Nah, CRX Java ini atau live data ini bisa memberitahu ini ada data baru, sehingga misalkan activity apa gitu bisa bereaksi gitu dan lain sebagainya gitu. Kira-kira jadi bukan scope-nya bukan hanya untuk UI gitu, observer ini. Oke, nah tadi untuk MVC itu sebagai fondasi. Yang paling dekat itu adalah MVP kalau di Android, Model View Presenter. Ya ibaratkan presenter ini pengganti controller lah ya. Nah, tapi bedanya kalau di kalau di Android, kalau tadi kan di web itu request itu melalui controller. Kalau ini enggak, request tetap melalui view. Kemudian view akan memanggil presenter. Nanti presenter kalau misalkan perlu manggil model ke model, kalau kemudian setelah dapat yang dia dapatkan dari model, dia akan update lagi ke view gitu. Jadi seperti ini. Jadi input user dari view, step 1, tahap pertamanya, si view ini akan menginformasikan ke presenter inputan dari user tersebut. Presenter harus ngapain gitu. Misalkan presenter harus mengupdate model. Misal si user itu menyimpan sesuatu gitu ya. Update model. Nah, kemudian setelah update model, presenter memberitahu view. Ini sudah diupdate. Jadi ini dijalankan secara asinkronus ya. Jadi si view ini nggak nunggu. Di Android itu haram hukumnya UI nunggu, karena bisa terjadi freeze gitu ya. Gitu. Jadi ini nggak nunggu, setelah selesai presenter yang memberitahu ke view ini sudah selesai, lakukan sesuatu. Itu misalkan pindah ke fragment apa atau melakukan apa gitu. Seperti itu. Nah, pada prakteknya biasanya untuk presenter dan view itu menggunakan kontrak. Kontrak ini prakteknya menggunakan interface gitu ya. Best practice-nya itu menggunakan interface. Kontrak itu ya, kalau interface kan itu merupakan template ya. Jadi di view itu harus ada metode apa saja, di presenter ada metode apa saja. Di sini di presenter itu presentation logic ya, tadi contohnya ya, ini harus ditampilkan apa, saya harus mendapatkan apa dan harus menampilkan apa gitu, itu di presenter. Kalau di model, business logic dan data management, sebenarnya ini bisa dibagi menjadi 2 atau 3 jenis kelas lagi. Ada repository, ada service gitu, ada Pojo gitu ya. Ini bisa dibagi-bagi lagi gitu pada kenyataannya. Nah, kemudian di view itu ini hanya yang berhubungan dengan logic view. Jadi misalkan kalau listener untuk buttonnya ada di view, tapi si logic untuk pemrosesan datanya ada di presenter tetap gitu. Nah, tadi karena si presenter itu harus berhubungan dengan view, maka untuk menghindari dependensi ini dari sini ke sini, nah dibuatlah kontrak. Kenapa nggak boleh ada dependensi dari sini ke sini? Karena sebenarnya harusnya view-nya mau apapun asal mengikuti kontrak ini ya bisa gitu. Presenternya juga sama, presenternya mau apapun asal mengikuti kontrak ini bisa. Tapi biasanya semua dihubungkannya di view. Ini presenternya yang mana, modelnya yang mana gitu, itu di view. Kalau model mungkin di presenter ya, maaf. Biasanya juga bisa dibantu dengan dependency injection tadi.
Jadi untuk menjaga presenternya tetap berhubungan dengan view. Jadi salah satu kelemahan dari MVP ini, jadi kalau view-nya itu di-destroy, view itu activity lah, gitu ya, tadi activity. Nah, kalau activity itu kan punya siklus hidup, tapi kalau presenter ini bukan. Jadi presenter dan model ini di sini disebutkan no Android specific classes. Tapi kalau view itu action, activity, atau fragment. Jadi ini tuh bentukan kita sendiri. Jadi kalau ini di-destroy, belum tentu ini di-destroy. Sehingga kita harus memastikan, kalau misalkan view-nya di-destroy, presenter dan modelnya juga di-destroy. Gitu, sehingga tidak menjadi sampah gitu ya di memori. Nah, makanya lamp-nya itu ada di view. Maksudnya kaitannya itu ada di view karena di sana ada life cycle-nya ya. Ada life cycle-nya, ketika di destroy semua variabel di destroy. Nah, biasanya untuk memastikan bahwa presenternya tidak ada lebih dari satu seperti view, itu menggunakan dagger tadi, dependency injection gitu. Oke, nah ini contoh yang lebih real ya. Misalkan di view itu ada method onStart, ada method displayMovies. Jadi step 1 di onStart ini ya, atau onCreate mungkin ya, view itu akan memerintahkan presenter untuk mengambil daftar film gitu. Jadi di presenter itu ada method get my movies list. Nah, biasanya get my movies list dan display movies ini itu ada di kontrak. Jadi di view ini dia megang kontraknya presenter juga megang kontraknya view. Jadi nggak megang relasi ke masing-masing objeknya sebenarnya, tapi megangnya ke kontraknya. Terserah objeknya mau yang mana, yang penting harus ada get my movies list. Terserah objeknya yang mana, yang penting harus ada display movies. Nah, ini kalau misalkan dulu di KPLBO polymorphisnya, interface-nya sudah paham sih, akan memudahkan gitu. Nah, jadi presenter akan meminta untuk memanggil get my movies list ini, kemudian presenternya akan memanggil, mungkin ini dibagi tadi ya, ini dari repository, bisa dari room tadi, atau kalau repository kalau bisa jadi juga dari server gitu ya, dari service gitu, bisa juga ada pojoknya gitu. Nah, setelah dapat, nah si presenter ini kan megang kontraknya si view. Nah, dia akan memanggil display movies dari view. Nah, makanya di sini kalau di view kan diimplementasikan apa gitu yang harus dilakukan. Nah, mungkin ditampilkan gitu, atau error. Kalau error gimana? Untuk error ini bisa dipisahkan, bisa juga disatukan, tapi lebih baik dipisahkan. Jadi kita desain pattern itu tentang pemisahan masalah. Ini lupa saya bilang di awal. Intinya desain pattern itu adalah tentang pemisahan masalah. Jadi kenapa harus dipisahkan? Kan untuk memudahkan pada saat maintenance. Kalau ada satu kelas isinya macam-macam, jumlah barisnya banyak gitu ya, satu metodenya lebih dari 100 baris gitu dan lain sebagainya, itu disebutnya spaghetti code ya, kode kusut gitu lah kalau di bahasa Indonesia kan mungkin ya. Itu akan sangat menyulitkan pada saat maintenance gitu. Dia akan bingung sendiri gitu, ini ngebenerin kalau ada bug segala, kalau ada perbaikan, ada upgrade gitu ya, itu ada enhancement, akan merepotkan sendiri gitu. Oke, jadi ini seperti itu ya. Kalau ada error lebih baik dipisahkan juga. Jadi di presenter itu bisa manggil display movies, atau kalau error manggil misalkan on error gitu.
Oke, nah ini contoh lain lah. Ya mirip juga lah seperti itu ya. Jadi dari sini ya ini ada dua metode, satu. Untuk delete ini sama seperti tadi lah. Oke, kemudian desain pattern yang kedua adalah model view model. Jadi kalau untuk view model ini, jadi dia biasanya memanfaatkan observer tadi. Jadi dia akan update. Jadi si view model ini akan nungguin model menotifikasi gitu ya. Ada perubahan data atau sebagainya, dia akan nungguin dinotifikasi oleh model, kemudian model ini akan melakukan sesuatu untuk view gitu. Jadi bedanya dengan presenter, model ini, view model ini relatif lebih relatif lebih lekat dengan view sih gitu. Karena view model ini juga punya life cycle ya. View model itu tadi kan di awal sudah disebutkan ya, juga ada merupakan komponen dari aplikasi Android, arsitektur Android, maaf. Jadi dia punya life cycle juga gitu. Oke, nah ini contoh lain ya. Jadi selain update dari model, view model juga mendapatkan update dari UI. Jadi selain dari UI, dari model juga. Jadi dia sifatnya observe lah, menunggu, mengobservasi, melakukan sesuatu gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada setiap activity itu ada model, ada view modelnya, nanti akan terhubung dengan repository yang akan misalnya ini dari local DB dan ada di cloud gitu. Oke, nah ini merupakan pola ketiga, ini namanya Viper atau View Interactor Presenter Entity Router. Agak banyak gitu ya di sini. Ini memisahkan lagi sebenarnya ya pada prinsipnya ini memisahkan lagi presenter, memecah presenter menjadi router, presenter dan interaktor gitu. Jadi presenter jadi kalau misalkan di MVP yang murni itu presenter terlalu gemuk, kalau di sini dipecah lagi sehingga lebih ya masing-masing lebih slim, lebih fokus gitu ya. Biasanya yang berinteraksi dengan entity itu disebutnya interaktor gitu. Jadi presenter itu tidak lagi berinteraksi langsung dengan entity, tapi hanya memberikan presentation logiknya saja gitu, memberikan data ke view gitu. Itu untuk Viper. Nah, kemudian adalah model view intense. Model view intense ini adalah intent. Kalau di sini kan model view intent, tapi di sini nggak ada model dan intentnya ya. Jadi sebenarnya modelnya ada di sini nih, model-model. Nah, sebenarnya ada gitu. Tapi intinya di sini ada sebuah siklus. Jadi intent ini, maaf, kalau model kan model ya, kelas yang berhubungan dengan data biasanya. Kalau intent itu adalah tujuan pengguna lah, intensi dari pengguna. Sebenarnya di Android ada yang namanya intent. Intent itu untuk berhubungan dengan activity gitu. Nah, tapi di activity itu jadi ada view-nya tetap activity. Dia mengobservasi user action intent tadi ya. Terus dia juga merender model. Kemudian setiap ada aksi dari user, dia akan teruskan ke presenter. Misalkan add item, remove item. Nah, presenter akan meneruskan ke business logic. Jadi business logic ini bisa
sebenarnya bisa repository, bisa apa ya. Ya dia yang bertugas membuat model gitu. Jadi modelnya kenapa nggak di sini? Karena modelnya itu dikelola oleh Business Logic gitu di sini tuh. Jadi Business Logic yang seperti bisa jadi seperti pabriknya lah, pabrik untuk model. Nah dia yang berhubungan dengan yang melemparkan ke view-nya itu Business Logic. Jadi kalau tadi di MVP di sini dikembalikan lagi ke presenter, kalau di Business Logic di MVI itu Business Logic yang mengirimkan gitu. Gitu. Oke, itu untuk apa namanya untuk desain pattern intinya adalah apa namanya pemisahan masalah em, yang mana yang paling sesuai dengan jadi nggak ada apa namanya solusi yang terbaik nggak ada satu solusi untuk semua itu harus dikembalikan lagi ke masing-masing kasus yang mana yang terbaiknya tentu akan berbeda-beda gitu. Tinggal dipilih aja masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu. Contohnya tadi MVP gitu itu karena menggunakan interface jadi mungkin akan keterbacaannya akan sulit gitu misalkan karena interface itu menghentikan keterbacaan biasanya. Jadi kalau ini ke interface ininya mana ya implementasinya di mana ya gitu. Tapi kalau MVVM itu akan terlalu rumit gitu misalkan terlalu banyak hal yang digabungkan sama macam gitu. Viper terlalu banyak mungkin ininya ya sekali lagi tidak ada yang paling baik gitu ya itu tergantung apa namanya kasus yang kita ya tergantung kemampuan si programmer pengalaman programmer gitu ya, kasus yang digunakan yang didapatkan gitu proses bisnisnya segala macam gitu. Oke, kemudian ya kita masuk ke AVD atau Android Virtual Device. Jadi untuk mencoba ada dua cara. Pertama menggunakan Android Virtual Device atau emulator. Yang kedua menggunakan device asli gitu. Kita bisa menghubungkan device kita menggunakan USB atau WiFi gitu. Oke, AVD sendiri kalau dari Android sebetulnya sudah disediakan. Jadi Android menyediakan tadi sebundel dengan SDK dan artinya kalau sekarang sebundel dengan Android Studio ya. Ini sebenarnya tampilan yang sudah lama sih sudah usang, sekarang nggak gini lagi. Belum saya update. Nanti mungkin kalian kalau bikin sendiri ya tahu lah sekarang kayak gimana gitu ya. Sekarang intinya sih cuman satu layar aja gitu ya. Mungkin ini juga lebih lebih baru gitu tampilannya disesuaikan sih sebenarnya gitu. Kemudian ada alternatif lain yang banyak digunakan untuk apa namanya kalau untuk emulator yang banyak digunakan untuk development itu Genymotion. Genymotion ini ada dua versi berbayar dan ada versi gratis. Kalau versi gratis itu banyak fitur yang dimatikan. Kalau di sini terlihat ya banyak icon yang apa namanya yang abu-abu gitu. Ya ini dimatikan, nggak bisa digunakan gitu. Tapi ini kalau misalkan sebenarnya sih di Android virtual device yang bawaan juga banyak fiturnya. Contohnya kita bisa inject latitude longitude gitu, kita bisa menggunakan webcam sebagai kamera dan lain sebagainya. Di sini juga ada tapi di sini juga banyak yang misalkan GPS-nya bisa dipindahkan gitu, ada kita bisa bikin rute gitu. Kemudian lebih ini karena menggunakan ini lebih ringan juga sih. Tapi kalau sekarang si AVD juga sudah lebih ringan sebenarnya. Selain ini juga banyak sekali emulator-emulator yang bisa digunakan. Tapi rata-rata sebenarnya emulator itu apa ya dikhususkan untuk atau ditujukan untuk main game. Ya, seperti Nox, kemudian apa lagi ya? Memu Player itu
Kalau nggak salah Nox bisa, tapi tidak terlalu bagus juga untuk debug aplikasi ya. Kalau BlueStack kalau nggak salah nggak bisa deh. Selain itu kita bisa menggunakan piranti asli, dicolok dengan kabel USB. Smartphone-nya harus dalam developer mode ya, jadi harus dinyalakan developer mode-nya, USB debugging-nya dinyalakan, kemudian dicolok menggunakan USB. Untuk WiFi juga sama, developer mode-nya harus dinyalakan gitu. Tapi nggak tahu sekarang masih sering digunakan nggak ya untuk WiFi. Soalnya dulu itu untuk WiFi itu bikin panas gitu, karena mungkin prosesnya terlalu berat atau gimana ya. Pakai USB aja sih lebih ini. Pengujian menggunakan piranti asli ini sangat berguna ya, karena biasanya kalau menggunakan ROM yang bawaan, yang di Genymotion atau di AVD gitu, bawaan itu biasanya lancar-lancar aja, tapi ketika menggunakan ROM yang di dari pabrikan itu jadi masalah gitu, atau ada juga spek-spek yang tidak bisa tercover oleh Android virtual device gitu, seperti itu. Oke. Sekian untuk penjelasan pertemuan kali ini. Kalau mau membaca lebih lanjut, ini ada kumpulan pustakanya. Ini masih buku-buku yang lama, tapi masih bisa masih ada beberapa yang relevan lah. Tapi sebenarnya yang baru sih ini yang akan saya upload di e-learning ya. Yang baru-baru ini ada 3 buku, saya akan upload lagi. Ini untuk arsitektur aplikasi ini menggunakan bahasa Kotlin, ini Flutter, dan ini juga Kotlin gitu. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.